Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha dari kelas E4405 dengan NIM 1301204078. Di sini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah menggunakan Nmap untuk information gathering. Pertama, kita bisa buka Nmap-nya, bisa dicari Nmap. Nah, di sini saya menggunakan UI-nya sehingga mempermudah dalam pencariannya dan juga output yang dihasilkan lebih jelas. Pertama kita akan menentukan targetnya dulu. Di sini saya menentukan targetnya menggunakan IP router. Jadi di sini saya perlu buka CMD, kemudian saya ketikkan IP config. Di sini saya akan menggunakan IP routernya yaitu yang ini. Di sini bisa dikopaskan. Kemudian bisa di close. Nah, ini merupakan IP router. Di sini saya akan menambahkan strip 254. Artinya saya akan mengecek dari 192.168.1.1 sampai 254. Nah, di sini saya mau ngecek ada berapa host sih, kayak gitu. Kita ngecek sebanyak 244. Nah, nanti dari banyak host itu nanti bakal dicek mana host yang jalan, mana enggak. Terus kita di sini pilih intent scan dan juga untuk komennya saya menggunakan ini. Kemudian bisa klik scan. Di sini kita akan menunggu sampai proses scanning selesai. Baik, proses scanning telah selesai dilakukan. Di sini pertama di sini Nmap akan men-scan semua port dari ini 192.168.1 sampai 254. Nah, di sini yang ditampil itu merupakan host yang down. Sebenarnya ini dicek dari 1 sampai 254, cuma di sini yang ditampilkan yang down itu IP-nya mana aja yang down. Nah, di sini bisa dilihat banyak IP yang tidak digunakan. Nah, setelah selesai kita mengecek IP mana aja yang dipakai oleh host. Nah, nanti Nmap akan menunjukkan bahwa ada 5 host yang telah terdeteksi. Nah, setelah 5 host itu terdeteksi, nanti setiap host itu bakal dicek portnya. Nah, di sini dicek itu 1000 ports per host karena port sampai 1000 merupakan port yang paling sering digunakan atau common port yang sering digunakan untuk protokol-protokol lain. Nah, di sini dari yang ini dicek, sebenarnya kita bisa ngeliat juga yang lebih jelasnya di sini. Nah, ini port-port yang terbuka atau apa aja. Tapi kalau mau lebih jelas lagi, kita bisa klik yang di sini. Kemudian kita klik port atau host. Nah, bisa dilihat di sini ada satu device dengan menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, ini merupakan routernya. Nah, di sini port yang terbuka ada port 23, port 53, port 80 dan port 43. Nah, di sini digunakan untuk protokol TCP. Nah, servisnya bisa dilihat ini ada untuk telnet, ini untuk domain, ini untuk HTTP dan ini untuk HTTPS. Ini merupakan versionnya. Kemudian ada host detail. Nah, ini port yang terbukanya 4, kita ngecek sampai 1000 port, yang tertutup sisanya. Kemudian di sini ada IP-nya, ada MAC address-nya, ada operating system-nya. Di sini menggunakan Linux. Selanjutnya, di sini juga ada yang gunakan lagi 192.168.1.2. Nah, di sini menggunakan port 135, port 139, port 4445 dan port 3306. Nah, di sini menggunakan protokol TCP. Nah, di sini servisnya untuk MSRPC, NetBIOS, Microsoft Edge sama MySQL. Untuk host detailnya port yang terbuka 4, yang diceknya 1000, closed portnya 996. IPv4-nya ini MAC address-nya tidak dapat ditemukan dan di sini menggunakan operation system Microsoft Windows. Dan di sini ada lagi, tapi ada beberapa yang tidak diketahui kejelasan. Hanya diketahui itu hanya IP-nya saja, IPv4-nya saja sama MAC address-nya. Nah, kemudian di sini juga ada ini Apple iPod Touch audio player yang juga terhubung. Di sini port yang terbukanya ini. Kemudian ada juga yang ini. Nah, ini tidak ada juga.
Nah, itu kita dapatkan beberapa informasi mengenai device-device yang terhubung dengan IP ini. IP ini sebagai routernya. Nah, kita dapat informasi device-device-nya, mulai dari IP-nya, MAC address-nya, dan juga operasi sistemnya, walaupun tidak semuanya dapat ditampilkan. Dan juga ada port-port yang terbuka, dan fungsi port yang terbuka itu untuk apa. Kemudian, di sini bisa juga kita lihat, ini merupakan topologinya. Nah, ini topologi mana aja yang terhubung, kayak gitu. Nah, bisa lihat seperti ini. Oke, mungkin sekian presentasi tentang penggunaan Mmap untuk informasi gathering. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.